Selamat pagi. Ya, luar biasa ya, semua sudah berolahraga, semuanya sudah bergerak, sudah berkeringat. Semoga semuanya semakin sehat dan pada saat ini kita siap kembali untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak yang sudah memimpin acara pada pagi hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan kembali berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti firman yang kami pelajari pada saat ini. Dan selanjutnya kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, pada saat ini kita tiba di hari Jumat. Kita sudah mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sekarang hari Jumat. Dan kita sudah belajar beberapa tokoh Alkitab, bagaimana mereka bisa menjadi pahlawan, bagaimana mereka menjadi teladan buat kita semuanya. Nah, saat sekarang ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab lagi. Namun sebelumnya kembali kami ucapkan terima kasih kepada Sir Ferry yang sudah memimpin dalam kita berolahraga. Juga kakak yang memimpin acara tadi, kakak siapa tadi namanya? Joyce. Kakak Lois. Joyce, iya. Bu. Joyce. Terima kasih banyak kakak yang sudah memimpin acara kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan belajar satu tokoh lagi. Sebelumnya saya mau izin untuk share screen. Judul firman Tuhan kita pada saat ini yaitu Tuhan akan bertindak. Ayat inti kita diambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Nah, ini ayat hafalan, ayat Alkitab kesukaan saya ini. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ada yang rindu mau membacakan ayat hafalan kita, ayat inti kita pada saat ini? Anak-anak? Saya Bu, sharing. Oh iya, silahkan kakak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan berindak. Mazmur 37 ayat 5. Iya, terima kasih kakak. Siapa kakak Syira ya? Terima kasih banyak sudah membacakan ayat inti kita pada saat ini. Sharing, Bu, anak TK. TK. Oh iya, Sherin. Terima kasih kakak Sherin. Nah, saat ini firman Tuhan kita ambil dari Alkitab kita, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-14. Siapa yang bawa Alkitab pada saat ini? Siapa yang di depannya ada Alkitab? Boleh dibacakan judulnya. Apa 1 Samuel pasal 14 ini judulnya? Ada yang membawa Alkitab? Anak-anak, apa judul pelajaran kita di 1 Samuel pasal 14 ini? Baik, kalau belum membawa Alkitab, judulnya adalah Kepahlawanan Yonatan. Kita akan belajar tentang seorang yang bernama Yonatan. Siapa yang tahu siapa Yonatan ini? Ada yang tahu anak-anak? Siapakah Yonatan itu? Ada yang tahu? Anaknya Raja Saul. Anaknya Raja Saul.
Iya, anaknya Raja Saul. Terima kasih, Kakak. Siapa yang menjawab? Angel. Angel. Kakak Angel. Terima kasih, Kakak. Jonathan adalah anak dari Raja Saul. Nah, pada saat itu terjadi peperangan antara tentara Israel dan tentara Filistin. Nah, pada saat itu tentara Raja Saul berkemah di bawah pohon Gibea. Kemudian orang Filistin berkemah di dekatnya di sebuah celah sempit di pegunungan. Mereka sedang berperang antara tentara Filistin dan tentara Israel. Keduanya membangun perkemahan. Yang satunya tadi di mana tadi? Di Gibea. Nah, mereka membuat perkemahan di Gibea di bawah sebuah pohon, sementara tentara Filistin berkemah di dekatnya di sebuah celah sempit di pegunungan. Nah, anak-anak, pada saat itu setiap hari orang Filistin itu mengirim tentara untuk mencelakai orang Israel dan mencuri dari orang-orang Israel. Sehingga pada saat itu yang terjadi, orang Filistin ini juga memiliki ratusan kereta dan ribuan tentara yang bersenjata lengkap. Sehingga yang terjadi pada saat itu orang Israel menjadi takut karena tentara Israel hanya terdiri dari 600 orang. Kita bandingkan orang Filistin ini keretanya saja ratusan, tentaranya ribuan. Sedangkan tentara Israel hanya 600 orang. Dan di antara tentara Israel ini tidak ada yang memiliki pedang atau tombak atau peralatan perang. Yang memiliki hanya Saul dan Yonatan. Yang lain tidak mempunyai peralatan perang. Yang mereka bawa apa? Tentara Israel ini memiliki bajak, cangkul, kapak. Ini untuk senjata mereka. Kira-kira secara pemikiran kita bisa menang perang enggak kira-kira? Mereka yang Filistin tentaranya lengkap senjatanya, sedangkan tentara Israel ini membawa peralatan pertanian. Secara pemikiran biasa, tidak akan mungkin bisa memenangkan pertempuran pada saat itu, peperangan pada saat itu, karena persenjataannya saja sangat berbeda. Karena senjatanya tidak lengkap, bahkan mereka tidak punya senjata perang, banyak tentara Israel ini yang ketakutan, sehingga mereka bersembunyi di balik-balik batu, di gua-gua, seperti itu. Kemudian putra Raja Saul, Yonatan, dia tidak takut, dia tidak berpikir seperti para tentara yang lain. Hanya Yonatan sendiri yang berpikir bahwa Tuhan bisa memenangkan pertempuran. Yang lain sudah lupa sama Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan bisa memenangkan pertempuran. Mereka lebih berpikir, lebih melihat tentara Filistin yang banyak, mereka melupakan Tuhan. Tetapi Yonatan tidak. Yonatan berpikir bahwa Tuhan bisa memenangkan pertempuran dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Kemudian pada suatu hari, Yonatan, anak Raja Saul ini berkata kepada pembawa senjatanya. Apa yang dikatakan oleh Yonatan? Kalau kita baca di Alkitab kita, yaitu di 1 Samuel pasal 14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ya. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi rencana Yonatan ini tidak dikatakan atau tidak diberitahukan kepada ayahnya Raja Saul. Yonatan mengajak pembawa senjatanya pergi mendekati ke kemah orang Filistin. Kemudian Yonatan ini bermaksud untuk mencari jalan pintas menuju ke perkemahan Filistin. Tetapi di tempat itu
Kemudian Yonatan ini berkata kepada bujang pembawa senjatanya itu. Kalau kita baca di Alkitab kita, Yonatan mempunyai satu keyakinan kepada Tuhan. Saya akan baca di 1 sampai pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan punya satu keyakinan bahwa Tuhan akan membuat mereka bisa melewati para penjaga dan memberikan mereka kemenangan. Karena tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Itu adalah keyakinan dari Yonatan yang dia katakan kepada bujang pembawa senjatanya. Kemudian bujang pembawa senjatanya ini menjawab, kamu yang memimpin. Aku berada di belakangmu. Akhirnya mereka berdua pergi berjalan untuk menuju ke perkemahan orang Filistin tadi. Pada saat itu Yonatan memberikan satu pernyataan kepada bujangnya. Yonatan yakin dengan doa yang sungguh-sungguh dia meminta tanda kepada Tuhan. Apa tanda yang diminta? Ini yang diminta. Kita baca kalau di Alkitab kita di ayat yang saya akan mulai di ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhenti sampai kami datang padamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naik kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ini yang dikatakan Yonatan. Jadi ketika mereka melihat kita, kemudian mereka menyuruh Yonatan dan bujangnya ini menunggu, mereka turun, mereka akan menunggu. Tetapi jika mereka berkata, datanglah naik kemari, itu adalah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yonatan dan bujangnya ini. Kemudian setelah mereka mendaki, tadi di awal sudah dikatakan bahwa jalannya nggak enak, jalannya banyak batu-batu besar. Nah, setelah pendakian yang lambat dan sulit ini, Yonatan dan pembawa senjatanya ini akhirnya bisa mencapai celah dan mereka berani melangkah maju supaya terlihat oleh para penjaga Filistin. Mereka maju di hadapan para penjaga Filistin. Yang terjadi pada saat itu, ada salah satu penjaga berteriak, lihat, orang Israel merangkak keluar dari lubang mereka. Terus selanjutnya dikatakan oleh para penjaga Filistin tadi, ayo ke atas agar kami bisa memberimu pelajaran. Itu yang mereka katakan. Tadi Yonatan meminta tanda dari Tuhan, kalau mereka disuruh naik, berarti itu tanda bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan pada saat itu, yang terjadi, tentara Filistin menyuruh mereka naik ke atas. Berarti itu adalah tanda bahwa mereka akan menang. Itu adalah tanda bagi Yonatan dan bujangnya. Sehingga Yonatan berkata, itu tanda buat kita. Tuhan telah memberikan orang-orang Filistin ke tangan kita. Jadi keduanya kemudian mulai mendaki tebing yang terjal itu. Setelah mereka sampai di puncak,
Yonatan berjalan maju dan pembawa senjatanya berjalan di belakangnya. Kemudian 20 penjaga Filistin tiba-tiba menyerang hanya dalam ruangan yang kecil itu di atas bukit itu. Tetapi pada saat itu, Yonatan dan pembawa senjatanya tahu bahwa Tuhan akan membantu mereka. Dan benar, orang Filistin cepat dikalahkan pada saat itu. Yonatan dan pembawa senjatanya bisa mengalahkan orang-orang Filistin, para penjaga tersebut. Kemudian para penjaga yang lain yang mengawasi dari puncak tebing menjadi panik dan bingung melihat apa yang terjadi di tempat di mana Yonatan dan membawa senjatanya tadi berada sedang berperang dengan 20 penjaga di tempat itu. Penjaga yang lain ini menjadi panik. Wah, berarti orang Israel sudah menyerang kita. Setelah itu, mereka berteriak memberitahu para prajurit yang ada di perkemahan bahwa orang Israel menyerang orang Filistin. Dan para prajurit itu juga panik karena mereka tidak siap berperang. Bahkan para pengemudi kereta pun ikut panik. Dan dalam kebingungan dan kepanikan itu, mereka mulai saling mendorong dan melawan satu sama lain. Dan mereka berlari ke segara Allah karena posisi tidak siap berperang. Penjaga berteriak ada yang menyerang, sehingga mereka sangat panik dan bukan mereka melawan orang Israel, tetapi justru mereka saling berperang sendiri. Dan pada saat itu yang terjadi juga tanah di tempat itu bergoncang. Seolah-olah ada pasukan yang sangat banyak dengan penunggang kuda dan kereta yang datang. Padahal di tempat itu hanya Yonatan dan pembawa senjatanya. Tetapi Yonatan tahu dan pembawa senjatanya juga tahu bahwa yang sedang berperang pada saat itu adalah Tuhan. Tuhan yang sedang membantu orang-orang Israel untuk mengalahkan orang-orang Filistin pada saat itu. Malaikat-malaikat surga telah menaungi Yonatan dan pengawalnya. Malaikat-malaikat itu berperang di sisi mereka dan orang Filistin pun kalah, jatuh di hadapan mereka. Dan pada saat terjadi kegaduhan peperangan ini, biasanya kalau perang kan terjadi suara-suara berbenturan antara senjata. Nah, kegaduhan itu terdengar di perkemahan orang Israel. Dan para pengawal raja melaporkan kepada raja bahwa ada kekacauan hebat di antara orang Filistin dan jumlah mereka sudah berkurang. Mereka sudah hampir kalah. Tetapi pada saat itu di antara orang Israel tidak tahu siapa yang datang ke perkemahan orang Filistin. Berapa orang tentara Israel yang meninggalkan perkemahan dan menyerang orang Filistin. Dan setelah diselidiki ternyata tidak ada seorang pun tentara yang pergi ke perkemahan orang Filistin kecuali Yonatan dan pembawa senjatanya. Dan saat itu kemudian Raja Saul dan 600 tentaranya pergi ke tempat Yonatan dan pembawa senjatanya ini berada. Dan mereka melihat Yonatan dan pembawa senjatanya hanya berdiri diam melihat orang Filistin melarikan diri. Dan akhirnya Saul dan 600 tentaranya ini membantu untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Dan pada saat itu ketika mereka menang, tentara Israel tahu bahwa mereka menang karena Tuhan telah memenangkan pertempuran untuk mereka. Mereka berkata, hari ini Tuhan telah menyelamatkan kami, kata mereka. Karena secara manusia tidak mungkin hanya Yonatan dan pembawa senjatanya berdua bisa mengalahkan ribuan tentara Filistin. Tetapi Tuhan yang memenangkan pertempuran itu. Tuhan yang mengalahkan orang-orang Filistin untuk mereka. Dan Yonatan pun setuju, pembawa senjatanya juga setuju bahwa Tuhan yang telah memenangkan peperangan itu. Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan menyelamatkan mereka.
Anak-anak, ini adalah kisah bagaimana Yonatan membebaskan atau menyelamatkan orang Israel dari tentara Filistin. Apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Yonatan pada saat ini? Yaitu yang pertama, Yonatan beriman kepada Tuhan. Yonatan percaya kepada Tuhan. Sehingga tadi Yonatan dengan berani bertindak demi nama Tuhan. Tadi yang sudah kita baca tadi. Di ayat yang Samuel 1 Samuel pasal 14 yang ke-6 tadi. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan percaya penuh kepada Tuhan. Dan kalau kita baca nanti di buku sejarah para nabi, di sana dikatakan Yonatan, anak raja itu, seorang yang takut akan Tuhan, yang telah dipilih sebagai alat untuk membebaskan Israel. Didorong oleh gerakan ilahi, yang mengajak pembawa senjatanya untuk mengadakan serangan secara diam-diam ke perkemahan musuh. Dan pembawa senjata itu juga adalah seorang yang penuh iman dan tekun dalam doa dan menyokong rencana ini. Dan mereka bersama-sama telah pergi dari tenda mereka dengan diam-diam agar maksud mereka jangan ditentang. Anak-anak, satu pelajaran yang luar biasa. Sepanjang minggu ini kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan kunci dari kemenangan tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari ini sama, yaitu yang pertama, mereka beriman kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan melepaskan mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Ini yang kita bisa pelajari sepanjang satu minggu ini, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Dan Yonatan sungguh-sungguh berani bertindak dalam nama Tuhan. Kita pun harus demikian. Orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, seharusnya menjadi orang-orang yang paling berani. Berani untuk apa? Berani untuk mengasihi, berani untuk mengampuni, berani untuk bertindak dengan cara Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Itu pelajaran buat kita yang pertama, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, Yonatan berserah kepada kehendak Tuhan. Sesuai dengan ayat inti kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Keyakinan Yonatan, jika Tuhan berkenan, maka Dia akan memberikan kemenangan. Jika tidak, maka jadilah kehendaknya. Ini satu pelajaran buat kita. Kita pun juga harus menyerahkan kepada kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Meskipun kadang kita melewati jalan yang sukar, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak permasalahan, tetapi kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Itulah sebabnya anak-anak kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian Yonatan menjadi contoh bagaimana Tuhan memberkati orang yang setia kepadanya. Yonatan diberkati Tuhan dengan kemenangan. Kita pun juga akan diberkati Tuhan kalau kita setia kepada Tuhan, menuruti segala kehendak Tuhan, segala perintah Tuhan. Tuhan pun akan memberkati kita. Dan kemudian yang selanjutnya, Yonatan rendah hati. Dia memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Yonatan tidak merasa ini aku yang memenangkan peperangan, karena yang kesini adalah aku dan pembawa senjataku. Yonatan tidak berpikir seperti itu. Tetapi yang ada di pikiran Yonatan adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Semuanya demi kemuliaan Tuhan. Bukan Yonatan yang
bertindak. Yonatan seorang yang rendah hati. Kita pun kembali diajarkan untuk selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Rendah hati dalam segenap langkah kehidupan kita. Anak-anak, sama ya pelajarannya 1 minggu ini. Percaya kepada Tuhan, menurut kehendak Tuhan, rendah hati, dan biarlah kita selalu sama seperti mereka. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab ini. Dalam hidup kita, setiap hari, dalam segenap langkah, kita percaya, menurut kepada Tuhan, rendah hati, dan puji Tuhan. Kalian semuanya akan menjadi orang-orang yang berhasil. Entah sekarang, entah yang akan datang pada waktu sudah dewasa. Kalau kita menurut kepada Tuhan, seperti contoh Yonatan tadi, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan keberhasilan, kemenangan, kesuksesan kepada kita. Itu adalah pelajaran buat kita pada saat ini tentang Yonatan. Biarlah ini boleh kita contoh dalam hidup kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Joyce, bisa dilanjutkan? Baik, Miss Evi akan gantikan Joyce. Kita akan berdoa secara ACTS, doa ACTS. Untuk doa pujian akan dipimpin oleh Mem Ari. Untuk doa pengakuan dosa dipimpin oleh Mem Ruri. Untuk ucapan syukur dipimpin oleh Sir Ferry, dan untuk doa permohonan akan dipimpin oleh Mem Deborah. Saya ulangi, untuk pujian Mem Ari, pengakuan dosa Mem Ruri, ucapan syukur Sir Ferry, dan permohonan Mem Deborah. Oke, sebentar ya. Saya mau tanya kepada Bu Pendeta, apa yang ada perlu yang didoakan Bu Pendeta dari jemaatnya? Ada perlu kita doakan, Bu? Terima kasih. Mohon didoakan untuk pelayanan kami di tempat ini, juga pelayanan melalui Good News. Semoga boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Puji Tuhan, ada beberapa jiwa yang saat ini sedang belajar melalui hasil Good News, dan juga pelayanan kami yang pada saat ini kami sedang mengerjakan proyek dari AWR untuk dubbing satu seri khotbah, satu seri KKR ke dalam bahasa Jawa, dan kami sudah menyelesaikan ini yang keempat yang kami selesaikan. Ada 12 seri pelajaran yang harus kami terjemahkan ke bahasa Jawa dan kami dubbing. Kemudian tolong juga didoakan untuk yang punya Ariel, Ibu Arifin, dan juga yang punya Bapak Arifin yang kurang sehat. Terima kasih. Oke, kasih.
bercakap dengan Yesus bila ku berdoa, ku bercakap dengan Yesus. Aku tahu ia dengar. I talk with Jesus when I pray. When I pray. When I pray. I talk with Jesus when I pray. He hears me, I know. Kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan yang berlimpah kasih setia. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah dan dipuji oleh kami semua makhluk ciptaan Tuhan. Terlebih kami manusia makhluk yang Tuhan ciptakan paling mulia. Tidak ada yang lain Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, ataupun kepada rekan kerja kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh ampuni kami. Tuhan boleh menyucikan kami, layakkan kami Tuhan, sebelum kami memohonkan permohonan kami. Biarlah berkat Tuhan tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Sebelum memasuki jam permohonan, kami bersyukur terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu baik buat kami, memberikan kepada kami nafas hidup kesehatan. Kesempatan ini boleh kembali mendengar akan nasihat firman Tuhan melalui terima kasih Tuhan untuk setiap jawaban yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan jawaban doa yang akan Tuhan berikan ataupun permohonan kami yang tidak dijawab oleh Tuhan demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan untuk perhatian dari orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan memberikan orang-orang yang mengasihi kami untuk melayani kami untuk lebih mengasihi mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap permasalahan yang terselesaikan dengan berkat. Bahkan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini yang memberikan lebih berkat kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk janji keselamatan Yesus Kristus. Oleh karena kematiannya di kayu salib berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di sini hamba-Mu menyambung dari doa-doa hamba-Mu di sini Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, khususnya anak-anak kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan ini Tuhan, dengan firman ini kami bisa dikuatkan dan juga bisa seperti Jonathan
yang hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka, di dalam sekolah mereka, pendidikan mereka Tuhan. Biarlah anak-anak kami ini semua menjadi anak yang baik, anak yang penurut, setia di hadapan Tuhan. Dan juga kami mendoakan orang tua anak-anak kami Tuhan. Tolong Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam segala rencana-rencana mereka ya Tuhan, dalam pergumulan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan berikan berkat-berkat kecukupan bagi keluarga masing-masing anak-anak kami. Dan juga biarlah orang tua bisa mendidik anak-anak, bekerja sama dengan guru untuk menjadi anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan keluarga dari Ibu Pendeta. Tuhan berkati Ibu ini Tuhan dalam pelayanannya, juga Ibu Pak Pendeta dan keluarganya dalam rencana pelayanannya Tuhan yang telah diadakan KKR. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, sehingga melalui KKR ini Tuhan yang telah mereka jalankan, banyak jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran Tuhan. Dan kami juga tadi mendengar keluarga dari Ibu Arifin Tuhan, tolong Tuhan keluarga ini Tuhan berkati, apapun dalam rencana mereka, yang sudah diceritakan tadi Tuhan, biarlah Tuhan yang turut campur tangan dan sukacita surga menjadi bagian keluarga ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan rencana sekolah ini Tuhan, dalam pembangunan sekolah. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan ide-ide yang baik melalui tim pembangunan. Biar semuanya dapat berjalan dengan baik dan proses pembangunan juga dapat terlaksana dengan lancar, oleh karena kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan juga dana-dana yang akan dibutuhkan, Tuhan berkati, biarlah Tuhan gerakkan hati orang-orang yang telah mengenal akan sekolah ini, dan mereka bisa membantu sekolah Tuhan ini, memberikan dana-dana untuk pembangunan sekolah ini ya Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga mendoakan penerimaan murid baru. Biarlah Tuhan kirimkan anak-anak untuk datang mendaftar di sekolah ini ya Bapak, sehingga dapat kami mendapatkan murid yang dengan secukupnya, sehingga banyak anak-anak juga mendaftar di sini, dan kami ingin sekolah ini juga bisa menjadi mercusuar di sekeliling sekolah ini ya Bapak, dan dengan adanya sekolah Tuhan ini banyak jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mendoakan juga guru-guru yang dalam perkuliahannya Tuhan, kami tahu ada beberapa pelajaran yang jatuh pada hari Sabat Tuhan. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, biarlah Tuhan yang turut campur tangan, menggerakkan hati para dosen, sehingga mereka bisa memberikan pelajaran di hari-hari yang baik atau tidak jatuh pada hari Sabat, sehingga dapat berjalan dengan baik perkuliahan ini Bapak, sehingga guru-guru bisa berkuliah dengan baik dan dapat terlaksana dengan baik juga ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, banyak rencana-rencana sekolah ini Tuhan, Tuhan lebih mengetahuinya. Namun semuanya itu Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati sekolah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi sekolah Tuhan ini. Bapak memberkati kami semua, guru-guru, di dalam mengajar anak-anak kami, memberikan akal budi, hikmat, kesabaran dari surga,
agar kami bisa mendidik anak-anak kami seturut dengan kehendak Tuhan dan memberkati proses pembelajaran pada hari ini. Biarlah Tuhan berikan semangat untuk belajar kepada anak-anak kami agar mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik pada hari ini ya Tuhan. Khususnya kami persiapkan kami juga untuk menjelang hari Sabat Tuhan ini ya Bapak. Siapkan hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah semuanya itu kehendak Tuhan yang jadi atas kami ya Bapak. Biarlah sebelumnya mengampuni segala dosa kami agar kami layak di depan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Apakah Joyce sudah join lagi ya? Halo Joyce? Oke, sepertinya ada gangguan sinyal. Baik, Miss Evi hampir lupa. Hari ini kita akan ada kuis. Kuis akan dipimpin oleh Miss Dwi. Silakan Miss Dwi. Mohon maaf, Miss potong. Sebelum kuis kita akan foto dulu bersama. Oke, bagi anak-anak yang available untuk menyalakan kamera, silakan dinyalakan. Mengingat Ibu Pendeta Isti bisa saja ada kegiatan lain setelah ini, jadi setelah foto boleh meninggalkan ruangan sembari anak-anak kuis. Oke, Miss masih tunggu yang belum on kamera. Nah, kalau sudah nyala kameranya, tolong HP-nya jangan digoyang-goyangin ya, supaya tidak blur nanti kalau difoto. Oke, kita akan foto ya. Ya, cepat langsung. Sudah ada Excel di situ? Oh, sudah ada sama Angel. 1, 2, senyum. Oke, karena hanya satu halaman saja. Terima kasih Bu Pendeta, sampai bertemu besok jam 7 pagi. Ucapan terima kasih kepada untuk anak-anak, jangan langsung leave. Kita masih mau kuis. Kuis terakhir. Semuanya. Terima kasih Bu Pendeta. Sampai besok. Sampai berkati. Kami mohon izin karena kami akan berangkat ke Sumber Bekas. Iya, Bu Pendeta. Iya, selamat jalan, hati-hati. Ketemu lagi besok. Tuhan berkati. Oke, untuk anak-anak tetap stay. Miss akan bantu share screen dan Miss akan dipimpin oleh Miss dulu.
Baiklah, itu adalah soal nomor 1 ya, bukan soal nomor 5. Kalian boleh jawab benar atau salah. Siapkan kertasnya dan pulpennya atau pensilnya. Silakan jawab soal nomor 1. Misalnya ketik itu. Judul renungan Minggu Sembahyang hari kelima adalah Tuhan akan bertindak. Jawabannya benar atau salah untuk kelas TK sampai kelas 2. Untuk kelas 3, 4, 5, 6, ayat inti renungan Minggu Sembahyang hari kelima hari ini terdapat dalam Mazmur 37 ayat 5. Benar atau salah? Itu soal nomor 1 ya. Apakah sudah dijawab? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sisil? Oke, soal nomor 2, Miss. Nah, ini dia, soal nomor 2. Tokoh Alkitab yang diceritakan pada hari ini bernama Raja Daud. Benar atau salah? Untuk kelas TK sampai kelas 2. Untuk kelas 3, 4, 5, 6, Yonatan adalah putra dari Raja Daud. Benar atau salah? Silakan nomor 2 dijawab. Tokoh Alkitab yang diceritakan pada pagi hari ini bernama Raja Daud. Benar atau salah? Soal nomor 2. Lalu kemudian Yonatan adalah putra dari Raja Daud. Benar atau salah? Sudah, Miss. Oke. Next, soal nomor 3, Miss Reta. Ya, soal nomor 3. Ada tuh, ya ketutup. Untuk kelas 1 sampai kelas TK sampai kelas 2. Orang Israel hanya memiliki bajak, cangkul, kapak, dan arit saat berperang. Benar atau salah? Untuk kelas 3, 4, 5, 6, hampir sama soalnya. Orang Israel hanya menggunakan peralatan pertanian saat melawan bangsa Filistin. Benar atau salah? Sudah, Miss. Sudah, Pak. Benar atau salah? Soal nomor 4. Nah, ini untuk semua. Untuk kelas TK sampai SD. Raja Saul diam-diam menerobos jalan pintas menuju perkemahan untuk melawan bangsa Filistin. Benar atau salah? Raja Saul diam-diam menerobos jalan lintas menuju perkemahan bangsa Filistin untuk menyerang bangsa Filistin. Benar atau salah? Salah. Miss boleh tanya, Miss. Menerobos itu apa ya? Menerobos itu kayak lewat aja gitu. Lewat jalan pintas atau jalan lintas itu. Terima kasih, Miss. Ya. Apakah Raja Saul diam-diam menerobos jalan lintas menuju perkemahan untuk melawan bangsa Filistin? Ini ke perkemahannya orang Filistin. Silakan ditulis, bukan disebutkan jawabannya. Sudah semua ya? Satu soal terakhir. Soal nomor 5, silakan Miss Reta. Ya. Tentara Israel, mereka menang karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dan Tuhan telah menolong mereka. Jadi, Tuhan itu menolong bangsa Israel melawan bangsa Filistin, walaupun peralatan mereka tidak canggih. Jawabannya benar atau salah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan difoto, lalu kemudian kirimkan ke Miss Dwi atau ke wali kelasnya.
Kirim ke Mem Dohar bisa nggak, Miss? Bisa, sama saja. Boleh ke Mem Dohar, ke Mem Ari, ke Mem Ari, ke Miss Evi juga boleh.